Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Fauzan Junaid, dan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi arsitektur kelas 01. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan. Struktur dan konstruksi bangunan. Struktur bangunan dapat diartikan sebagai bagian-bagian yang membentuk berdirinya sebuah bangunan, mulai dari pondasi, nub, dinding, kolom, ring, kuda-kuda hingga atap. Fungsi utama dari struktur bangunan sebenarnya untuk mendukung keberadaan elemen-elemen konstruksi lain seperti tampak, interior, dan arsitektur bangunan hingga membentuk suatu kesatuan. Struktur bawah. Struktur bawah merupakan bagian dari struktur bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Yang kedua yaitu struktur tengah. Adalah bagian dari struktur bangunan yang dapat terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap. Jenis struktur dan konstruksi bangunan. Yang pertama yaitu kolom. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan. Pada suatu kolom, merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuhnya total seluruh struktur. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup, manusia dan barang-barang, serta beban hembusan angin. Kolom berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Selanjutnya yaitu plat lantai. Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung dan didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan. Selanjutnya yaitu tangga. Tangga merupakan suatu komponen struktur yang terdiri dari plat, bordes, dan anak tangga yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya. Tangga mempunyai bermacam-macam tipe, yaitu tangga dengan bentangan arah horizontal, tangga dengan bentangan ke arah memanjang, tangga terjepit sebelah, cantilever stairs, atau ditumpu oleh balok tengah, tangga spiral, helical stair, dan tangga melayang, freestanding stair. Selanjutnya yaitu atap. Atap adalah bagian paling atas dari suatu bangunan yang melindungi gedung dan penghuninya secara fisik maupun metafisik, mikrokosmos atau makrokosmos. Permasalahan atap tergantung pada luasnya, ruang yang harus dilindungi, bentuk dan konstruksi yang dipilih, dan lapisan penutupnya. Di daerah tropis, atap menggunakan salah satu bagian terpenting. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup. Penopang rangka atap adalah balok kayu atau baja yang disusun membentuk segitiga, disebut dengan istilah kuda-kuda. Kita pindah selanjutnya yaitu sambungan kayu. Yang pertama, sambungan bibir lurus. Sambungan bibir lurus adalah jenis sambungan yang sangat sederhana. Jenis sambungan ini memiliki kekuatan sambungan lemah dikarenakan masing-masing ditarik separuh sehingga bisa digunakan untuk batang yang seluruh permukaannya terbendung. Selanjutnya yaitu sambungan kayu lidah atau alur. Sistem yang digunakan oleh sambungan kayu jenis ini bertujuan supaya kayu bisa saling mengunci sehingga semakin kuat. Biasanya sambungan kayu lidah dan alur digunakan pada lantai kayu atau sistem flooring. Sambungan kayu ini berfungsi untuk menyambungkan dua buah kayu. Dalam proses penyambungan akan menggunakan sistem memasukkan profil lidah ke alur yang satunya supaya semakin kuat. Selanjutnya yaitu sambungan kayu purus lubang. Bisa dibilang sambungan kayu jenis ini memiliki kemiripan dengan sambungan kayu lidah atau alur. Namun, sambungan kayu purus lubang biasanya digunakan pada balok atau digunakan untuk membuat sambungan furnitur. Sambungan kayu purus lubang memiliki prinsip berupa prinsip kerjangan. Prinsip kerjangan merupakan membuat lubang berbentuk persegi atau setengah lingkaran. Fungsinya yaitu untuk dimasuki kayu lain
yang sebelumnya sudah dipurus. Selanjutnya yaitu sambungan memanjang kunci sesisi. Sambungan memanjang kunci sesisi biasanya digunakan untuk membuat konstruksi kuda-kuda seperti balok, tarik, atau kaki kuda-kuda. Tujuannya untuk menghasilkan kekuatan tarik maupun desak yang baik. Letak pengunci untuk balok tarik berada di bagian atas. Jenis sambungan kayu selanjutnya yaitu sambungan memanjang kunci jepit. Sambungan kayu satu ini bisa berguna untuk menetralisir momen sekunder yang terjadi pada sambungan kunci seisi, di mana kekuatan yang dimiliki sambungan ini lebih baik, namun tidak cukup tepat jika digunakan untuk kuda-kuda. Selanjutnya yaitu sambungan bibir lurus berkait. Jenis sambungan ini biasanya digunakan ketika ada gaya tarik yang timbul untuk batang balok dan seluruh permukaan batang bertahan. Supaya sambungan kayu semakin kuat, maka perlu diperkuat dengan paku atau baut. Selanjutnya yaitu sambungan kayu ekor burung dan finger joint. Merupakan sambungan kayu yang saling berkait dan membentuk beberapa alur dan lubang kayu. Sambungan ekor burung terlihat sangat indah dan menarik dikarenakan memiliki nilai estetika. Biasanya sambungan ini digunakan dalam proses pembuatan furnitur, sedangkan sambungan finger joint memiliki bentuk seperti jari-jari yang dieratkan. Selanjutnya yaitu struktur atap kayu dan baja ringan. Yang pertama yaitu atap konstruksi kayu. Kelebihannya, atap konstruksi kayu masih diminati banyak orang, merupakan bahan yang mudah didapatkan di mana saja di toko-toko material. Merupakan bahan bangunan yang banyak dikuasai oleh tukang lokal. Bahan kayu dapat dibentuk, dipotong, dan digunakan secara fleksibel. Dapat diukur, dipotong, dibentuk, melengkung, dan sebagainya. Adapun kekurangannya yaitu mudah terbakar dan bisa dimakan rayap. Material kayu bisa mengembang atau menyusut. Bentang atap dengan konstruksi kayu seringkali terbatas karena ukuran kayu di pasaran adalah 4 meter. Kayu makin sulit didapatkan, akibatnya harga makin mahal. Selanjutnya yaitu atap baja ringan. Adapun kelebihannya, merupakan material baru yang makin diminati. Bahan ini dapat dibuat dengan bermacam bentangan, panjang atau lebar atap. Merupakan bahan yang bila dirancang dengan benar akan lebih kuat dari atap kayu, serta lebih aman. Material ini lebih awet, tidak bisa dimakan rayap. Material baja ringan lebih tahan api. Lewat kontraktor khusus atap baja ringan, pengerjaan atap menjadi lebih cepat. Bahan baja ringan sudah diberi lapisan anti karat. Adapun kekurangannya yaitu harus dibuat oleh kontraktor spesialis yang biasa membuat konstruksi atap baja ringan dan tidak bisa dibuat sembarangan tukang. Harga per meter atap baja ringan lebih mahal. Mungkin itulah presentasi tentang struktur dan konstruksi bangunan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsitektur.